Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat Christian Prince dan antek-anteknya gencar sekali menyerang Islam melalui media online semisal YouTube dan streaming ataupun debat-debat YouTube-nya yang notabene tidak pernah sekalipun kita mendengar bahwasanya Christian Prince itu tampil debat di muka publik disaksikan ratusan atau ribuan audiens. Kita tidak pernah mendengarnya sama sekali, dan selalu Islam yang jadi sasarannya ketika Christian Prince mencomot-comot ayat Al-Quran dan memelintir hadis lalu diplesetkan sesuka hatinya. Nah, mereka begitu gencar menyerang Islam, tetapi mereka lupa, dan sungguh tragis sekali ketika seandainya mereka tahu bahwasanya gereja di berbagai belahan dunia ini sudah semakin ditinggalkan oleh para jamaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Selama ini Christian Prince dan para pendukungnya melakukan serangan terhadap Islam, tetapi naas, ada kabar buruk untuk mereka. Di saat Islam diserang oleh mereka, justru media internasional mengakui pertumbuhan Islam semakin pesat di dunia ini. Dan yang menariknya, justru gereja semakin ditinggalkan jemaatnya. Dengan semakin tumbuhnya Islam dan semakin ditinggalkannya gereja oleh jemaatnya, ini jadi pukulan telak untuk Christian Prince dan para pendukungnya karena misi mereka gagal total. Sekarang kita lihat bukti bahwa gereja semakin ditinggalkan jemaatnya. Pendeta Daniel Ong mengakui gereja semakin ditinggalkan jemaatnya. Mari kita simak. Akhir-akhir ini saya banyak menemukan orang meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan dan pelayanan. Setelah dipikir-pikir, apa sebabnya dan kenapa bisa seperti ini? Saya menemukan gejalanya. Orang-orang yang meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, itu dimulai dengan kisah mungkin seperti ini. Dia datang ke gereja, asar yang menyalaminya, dan mulai menggerutu dalam hatinya. Ini asar mukanya masem banget sih, kurang senyum, kurang serius melayani. Kemudian dia duduk, waktu duduk menikmati puji-pujian, dan hatinya kembali mendumel dan bilang, ini pemimpin puji-pujiannya terlalu overacting, musiknya terlalu keras, sound systemnya jelek, sember. Kemudian firman Tuhan masuk, dia bilang ini hamba Tuhannya pakaiannya nggak matching, khotbahnya terlalu lama, apa nggak bisa lebih pendek lagi, dan interior desain gerejanya seperti ini. Dalam arti semua yang dilihat salah, tidak baik, tidak benar. Baru saja kita lihat pengakuan pendeta Daniel Ong bahwa semakin banyak Kristen yang meninggalkan gereja. Sekali lagi, dengan makin banyaknya Kristen meninggalkan gereja ini jadi pukulan telak bagi Christian Prince dan para pendukung-pendukungnya. Bayangkan saja, di saat CP dan pendukungnya menyerang Islam, justru umat Kristen malah semakin banyak yang berbondong-bondong meninggalkan gereja. Sekarang Anda akan melihat pengakuan yang lebih menghebohkan lagi dari pendeta Beni Solihin.
Pendeta Beni Solihin mengaku gereja makin sepi ditinggal jemaatnya, terutama kalangan remaja Kristen. Dari pengamatan saya, pemuda-pemuda itu menurun sekali. Nah, 10 tahun terakhir ini benar-benar muncul kekhawatiran di antara para majelis. Nah, itu sering diungkapkan juga kepada saya, Pak Beni, bagaimana sih cara membuat pemuda itu supaya jadi banyak? Saya merasa ada kekhawatiran semua. Nah, 5 tahun terakhir ini betul-betul gereja berada di persimpangan jalan. Mau berubah apa enggak? Mereka saling lihat-lihatan. Ya, begitu berubah nanti dicap seperti gereja lain. Enggak berubah kok merosot terus. Sebagian kokoh, ini identitas gereja kita, ini ciri gereja kita, harus begini. Nah, 5 tahun terakhir ini ada gereja yang mulai melangkah. Yang saya maksud gereja mulai melangkah adalah gereja evangelikal, saudara, termasuk Protestan. Mulai melangkah. Nah, saudara yang kekasih, tapi masih ragu, orang seperti saling tunggu. Nah, ini loh, saya mulai melihat ketika gereja tidak berubah, dia akan terlindas. Dia akan mati dengan sendirinya. Dia akan ditinggalkan. Ditinggalkan siapa? Generasi muda, saudara. Itu terbukti di Eropa, saudara. Menyedihkan sekali ya. Kalau lihat, kita baca di internet tentang gereja-gereja di Eropa. Saya belum pernah pergi ke Eropa sih sayangnya. Tapi saya pernah pergi ke Australia. Sama nasib. Gereja-gereja besar di zaman Protestan, saudara, tahun 19-an sekian, yang kapasitasnya 500. Ketika minggu datang, berapa saudara yang kebaktian? 15 orang. Siapa yang datang? Om dan tante yang rambutnya sudah putih semua. Hampir tidak ada anak muda. Saya pergi ke New Zealand, sama saudara. Gereja Protestan di jalan itu, gereja Protestan di jalan ini, gereja Protestan di jalan itu. Ini satu sinode. Lalu ketika saya berkunjung, mereka bilang, kami mau jual 2 gereja yang di sana. Karena nggak ada pengunjungnya, kami suruh mereka pindah kemari. Nah, ini menghasilkan duit yang besar kalau dijual. Sedih gak? Padahal di New Zealand dulu dikirim misionari-misionari untuk menginjili negara-negara Asia. Hari ini kosong. Kalau saudara lihat di Jerman mirip seperti itu juga. Di Eropa, di Inggris gitu saudara, katanya gereja dijual. Nah, kalau di Amerika saya bisa cerita sedikit saudara. Di Amerika banyak gereja kosong, banyak gereja yang penuh. Ada orang yang paling bejat di sana, ada orang yang paling saleh juga di sana. Tapi masih cukup hidup saudara. Cuma di zaman kini anak-anak muda sudah begitu moderat hatinya. Boleh ke gereja, boleh enggak, boleh percaya ini, boleh percaya itu. Gak ada istimewanya Yesus itu. Sangat jelas Pendeta Beni Solihin mengaku gereja semakin sepi ditinggal jemaat, terutama dari kaum remaja ataupun kaum muda Kristen sendiri. Bahkan dalam video tadi, Pendeta Beni Solihin menyebut ada wilayah yang awalnya jadi wilayah penginjilan. Tetapi akhirnya wilayah penginjilan tadi juga gerejanya mulai sepi, ditinggal jemaat, terutama remaja Kristen. Pengakuan 2 pendeta asal Indonesia ini jadi pukulan telak bagi CP dan pendukung-pendukungnya. Di saat CP dan para pendukung-pendukungnya menyerang Islam, justru gereja Kristen semakin ditinggalkan jemaatnya. Kisah semakin ditinggalkannya gereja oleh jemaat Kristen adalah kisah yang sangat tragis. Fakta dan realita yang sangat memilukan sekali. Di saat siang dan malam CP dan para pendukungnya menyerang Islam, justru malah gereja ditinggalkan oleh para jemaatnya sendiri.